ini ya. Banyak cumi-cumi sama cabenya nih. Oke, guys, ini ada amanat untuk menyampaikan Happy birthday. Iya, bukan dari kita kan? Iya, iya. Iya kan, ini dari Mbak Jess kan? Ini perintah Mbak Jess kan? Iya. Jadi Mbak Jess minta untuk kita ngucapin happy birthday untuk Po Eli Sugigi. Happy birthday. Oh iya, lihat dong. Ucapin ya Bu, katanya. Meski aku bukan artis ini, tapi sering jadi bintang tamu. Dadakan dia cari ibu kalau artis cancel katanya. Peli, makasih ya. Tapi kadang kalau ada yang cancel tuh emang Poli yang paling Standby ya. Dia standby dan dia selalu apapun acaranya dia selalu bela-belain buat Brownies. Iya benar. Poli, happy birthday. Dan kita terima kasih Po Eli. Tadi aku dengar juga dari Mbak Jen katanya besok akan ada banyak makanan dikirim sama Po Eli ke sini. Jangan ngebebanin orang. Ngebebanin dong lo. Siapa dia? Iya. Lah, masang di TV berapa menit nih kita bahas ya? Oh, built-in. Barusan jatuhnya built-in. Barusan built-in. Coba Eli. Belum coba kan? Gitu. Aku ada artikel dulu. Coba kita lihat artikelnya. Silakan. Pangling kedekatan Hesti dan Asya yang makin kompak sering dibilang seperti adik kakak. Enggak, itu kayak anak sama nenek itu. Anak umur berapa sih paling gede? Dua. Tahun ini mau dua. Oh, berarti gue seumuran anak elu ya? Aku 24. Iya, nggak Aku beda jauh 24. Emang aku masih lebih tua 2 tahun. Iya. Oke. Enggak 24, pernah umur 24. Tahan sebentar, ibu baru masuk ya, silakan duduk ya. Udah. Habis makan gado-gado 2 box. Gado-gado 50.000, gila. Untung gua nggak makan. Gue beli 5 loh, padahal gue rugi tuh. Gue gak makan. Bukan kayak begitu, kita mau makan. Tapi setelah makan itu, posting dong, posting. Oke, tapi kalau Asya itu sekarang berarti kalau sering curhat ke siapa? Ke mamanya atau papanya? Siapa? Ke mamanya sih. Ke aku. Lebih Iya. ke mamanya. Kalau ke papanya lebih apa? Lebih sering diomelin. Sering berantem sama papanya. Lebih sering berantem. Sama papanya sering berantem. Gara-gara? Apa aja dia mah emang sering berantem. Masih cekcok aja gitu ya? Iya, tapi kan Asya emang nggak tinggal sama kita. Tapi kalau lagi sama kita pasti emang deketnya sama aku. Udah dari kecil ya. Oke, tapi biasanya apa sih yang sering dicurhatin? Apa aja, dia anaknya tuh yang memang seneng, maksudnya nggak ada yang ditutup-tutupin. Kalau Asya tuh pasti apa yang ada di pikirannya lebih ngobrol. Kayak anak Gen Z zaman sekarang lah, apa yang ada di pikirannya diungkapin gitu. Oke, dia anak-anak orangnya ya. Pernah waktu itu mau curhat sama bapaknya. Belum curhat nih. Ada dia pengen cerita sesuatu. Udah nangis duluan. Iya. Saking takutnya. Takut diomelin. Iya. Oh, begitu dia. Gemeteran. Emang bisa curhat sama bapaknya ya? Pernah waktu itu. Anaknya dia bisa, kalau orang lain nggak bisa, ngerti nggak? Udah gue stop. Dia udah mau curhat soalnya. Saya dengar nggak? Pengen cerita sama bapaknya. Ngerti nggak kalimatnya? Emang bisa curhat ya sama bapaknya? Ngerti nggak? Arah-arahnya kesannya kayak bapaknya nampung cerita orang, ngerti nggak? Ntar takutnya habis curhat nyender bahu. Pas yang dari bahu ngomong gini, ternyata ini aku perlukan. Nah sekarang ini kita mau main games kekompakan, tapi nggak lengkap kalau cuma berdua aja. Jadi kita kedatangan kesayangannya Hesti dan juga Edo. Kita panggil ini dia, Asya. Salim yang bener. Sini. Esti, berarti umur anak lu sama gue beda 2 ya? Maksudnya? 2 apaan? 2 kali lipat. Itu betul. Oke, nah sekarang ini Ini siapa sih dari tadi nyuruh-nyuruh? Kalau nggak lo aja yang jadi hostnya dah. Iya. Lama-lama ngikutin Ajeng lu kayak mama komplek. sekarang gini, kita mau main games bertiga ya. Coba kita mana? Adanya motor. Itu ada di belakang
Ada yang motor. Sabar, Jeng. Nih. Oh. Lu doang, Jeng, yang berani maki-maki artis. Lu doang. Gile. Ini siapa sama siapa main nih? Bertiga ya? Tapi cuma 2 ini. Cuma 2. Main bertiga. Satu lagi pakai tangan sendiri. Belakang mana sih? Jang, lu diam nih, Jang. Jangan. Seru banget gua lama-lama. Nggak ada. Nggak ada. Nih, Nggak ada. tuh Mak Hesti bilang. Nggak ada. Mana sih? Di depan nih, di depan bukan di belakang ya. Biasanya kalau kita mau main tuh atau enggak, orang tuh disiapin di sini baru. Di sini tuh kita memang mandiri. Ya. Berarti di belakang lo bukan di sini. Wendy. Ya maksudnya belakang sih. Gue ke belakang loh. Iya makanya. Sampai belakang. Nih. Oh ini benar Biar dia sama, lebih biar sama, kompak. biar sama. Ayo. Berdiri. Berdiri saya. Berdiri. Berdiri. Oke, sekarang kita kasih pertanyaan dia ya. Oh tunjuk-tunjuk ya? Ya, Tunjuk-tunjukan tunjuk-tunjukan. Tapi tunggu aku bilang Nama 1, 2, 3, permainannya unjuk Samun. Unjuk Samun. Apa tuh? Tunjuk-tunjuk semut apa tuh? Jadi tinggal ditunjuk-tunjuk aja, jangan sampai kalah sama semut. Oh iya. Oke. Kenyangan nih. Maksudnya injit-injit semut, begot. Injit-injit semut. Kenyangan ini. Iya. Gula makan gado-gado 50.000. Ngeluh Gak kemahalan itu dijualnya. Katanya tajir melintir gara-gara 50.000 ngomel. Kali bisa 2 porsi kali 2 oh dikit tapi. Ini gimana nggak sakit Mana gua perutnya? minta tahu sama labu Makan sama nggak ada. makan sama kardus-kardusnya gimana sih? Pacarnya makan banyak. Oke, standby, fokus, halo. Pertanyaannya, dengarkan pertanyaannya. Untuk manis yang ada di rumah dengerin ya, sekompak apa? Manis yang ada di rumah boleh ikut ngejawab ya. Ya, tunjuk-tunjukkan juga sama yang ada di rumah ya. Tunjuk-tunjukkan atau nunjuk sendiri ya? Urusan dia lu. Siapa yang paling galak di rumah? 1, 2, 3. Saya. Galaknya itu gimana sih galaknya? Kadang aku tuh di rumahku karena sendiri kali nggak ada yang lebih galak dari aku. Ya harus tegas sebenarnya nggak galak. Tegas Tegas aja. aja. Contohnya gimana? Hal apa? Ya cuci piring sendiri gitu. Jadi Om Edo. walaupun ada yang di rumah ada yang bantuin. Kalau Habis makan cuci piring sendiri. Om Edo, Iya. mungkin Om Edo pengen kali biar dia tahu di rumahnya ada yang galak. Ntar siapa tahu adem ada wifi ya, kenceng Iya. kan? Main lagi ya. Main ke sana maksudnya ya. Main ya. Main tuh Om Edo mah. Kapan kira-kira kapan gitu? Tuh kapan? Kalau ngirim proposal di depan bininya. Tapi gak apa-apa main. Edo main aja ke rumahnya Lu Igun. kan sering syuting. Iya. Ih, laki lu kesepian. Iya. Iya, lu gak apa-apa. Kalau gue nggak ada syuting, gue brownies doang cuma di hati, brownies. Apa-apa. Kenapa? Igun Edo main ke rumah Igun gak apa-apa, asal jangan dikunciin itu aja. Kita tarik. Nah, Igun kayak dia tukang kunciin. Itu kan ngunciin soalnya. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang jarang di rumah? 1, 2, 3. Tapi pulang ke rumah. Nggak jarang dulu di rumah, ada di rumah. Cuman memang pulangnya malam. Iya. Jelasin dong, Teh. Tapi selalu pulang ke rumah. Maksudnya gini, Nggak jarang di rumah. Pulangnya kan selalu malam gitu. Tapi Esti, Siang. ini usia lu berapa sekarang? 40. Emang maksudnya di usia 40 lu nggak mau berhenti dari kerja di pub gitu? Maksudnya Jadi pub. bukan pulang malam. Bukan pulang malam terus kan? Gak salah, kerjaannya kayak lu mah. Beda. Lain. Aku tetap pengen meniti karirku di LC Karaoke itu. Ya. Tetap. Pertanyaan berikutnya ya. Tunggu 1, 2, 3 baru tunjuk-tunjukkan ya. Ya, oke. Siapa yang paling sering main handphone di rumah? 3, 2, 1. Hesti apa kemana lu? Dua dua ke dia ya berarti Esti lah. Kamu ke kakak atau ke aku? Oh, dua Ke kamu sih. Apa iya? Iya. Oh gitu ya. Oke, aku endorsan. Oh endorsan. Banyak yang mesti diupload jam segini jam segini ya. Kayak jarang lu ada endorsan gue lihat. Berarti itu siapa ya? Ya nggak tahu kan gua masih kan gua tanyain kan. Katanya nggak cemburu. Oh iya. Kan dia yang nggak cemburu. Aku selalu rutin kok tiap
Kamis malam, malam Jumat aku kirim foto ke kamu. Itu dia tuh. Itu rutinitas kita. Itu yang nggak pengen gua tunggu-tunggu sih. Tiap malam Jumat kirim Itu ya. Iya. Foto apa sih? Foto ini. seksi. Dia kalau syuting BTS, mukanya aneh-aneh. Mukanya aneh-aneh. Maksudnya? Terus suka dikirimin ke gua gitu. Jadi begitu. Dia lagi males. Ya romantis. Oke. Phil. Ngapain sih? Kenapa lu diem aja? Tahu. Orang lagi ngobrol lu ngapain ke kamera gini-gini? Dia tadi masa ngomong, Kenapa? gue punya koleksi foto baru kata dia. Kenapa SpongeBob? Pertanyaan berikutnya, siapa yang paling posesif ke Asia saat Asia mau main sama teman cowok? 1, 2, 3. Iya saya. Temen cowok ya. Temen cowok ya benar. Apa yang paling papa takutin? Posesif. Yang paling ditakutin. Kalau anaknya sampai nonton kursinya A1, A2 kan. Tiba-tiba dianterin sama temen cowoknya, tiba-tiba mau nganterin ke rumah, bilangnya ngantuk, wah itu bahaya tuh. Tiba-tiba dia ngantuk tuh bahaya tuh Kak. Ingat ya itu ya. Oke, apa yang papa takutin? Banget sih. Yang ditakutin ya pergaulannya dia nanti di sana kan kita nggak tahu seperti Semuanya juga apa. anak perempuan. Igu anak nanya bapaknya tadi, khawatir. emang begitu ya kalau punya anak kita posesif? Ya lu anak lu boneka gimana kan? Kayak anak cewek mulutnya. Gini, ini kayak cewek mulutnya. Oke, baik. Tapi kalau aku bilang mereka bertiga kita bilang kompak ya. Sekarang ini kita kedatangan instruktur yoganya para artis. Tapi dia datang nggak sendirian, melainkan bersama partner Spinal Energetic. Ya, kita panggil ini dia, Penyo Gastar dan Richard Carr. Oke, nah ini Oma, apa? gila kali ini kamera. Lagian nih, makanya pohon jangan di situ, ngerti nggak? Repot, gua patahin kan sendal ya. Heelsnya sampai Udah tinggi tinggi banget pakai ya. heels. Mas Igun langsingnya? Iya, of course. Keren sih. Jauh banget dia. Nah katanya Spinal Energetic ini untuk melepaskan stres. Apa sih maksudnya? Oke. Oh kita ada tayangan dulu ya, coba kita lihat ini dia. Jadi benar metode ini bisa untuk kita buat rilis stres kita gitu. Ya, jadi untuk stres, ngerasa kita stres, susah tidur gitu kan. Tapi sebenarnya tuh ke trauma juga. Kadang-kadang di badan kita itu kita memiliki trauma dari masa kecil atau mungkin dari hubungan yang sebelumnya atau dari manapun trauma yang kadang-kadang kita nggak sadari itu masuk ke dalam tubuh kita dan tubuh kita itu mengingatnya gitu. Oke, tapi kan ini tadi kalau aku lihat kan mereka duduk tiduran, melakukan aktivitas di atas tempat tidur ya. Ya. Nah itu kan kalau kita yang nggak punya basic yoga, apakah kita tahu gerakan-gerakan itu apa kita ikutin badan otomatis ngikut aja? Sebenarnya yoga ini hanya unsur salah satunya karena yang menemukan ini guru saya itu adalah seorang dokter chiropractor. Jadi dia menggabungkan yoga, reiki dan juga menjadi spinal energetics ini gitu. Nah si spinal ini tuh sebenarnya bukan gerakan yoga tapi orang yang biasa yoga kalau di atas tempat tidur sukanya melakukan pose yoga gitu. Kalau nggak ada basic yoga sama sekali? Ya dia mungkin akan bisa diem aja atau mungkin akan melakukan beberapa gerakan kayak Kyle yang hanya otomatis terangkat aja gitu, bukan direncanakan. Jadi nanti energi aku akan mendorong sehingga orang itu bergerak sendiri. Ini bisa buat trauma masa lalu kita, Mak. Ini ngapain? Kenapa gitu? Masa lalu nggak mau. Masa lalu biarlah berlalu. Jangan keungkit ya. Bener. Tapi kayak kemarin Richard waktu Kal kemarin datang, Kal bilang kan, saya tuh nggak punya trauma karena saya besar dari keluarga yang baik. Gitu. Gimana Kal? Ayo dong, ceritain dong. Jadi dia bilang kan trauma bisa keluar kan, terus tapi gue nggak ada masalah kayak misalnya nggak ada
trauma dari dulu, terus kayak gue seorang kayak selalu happy dan kayak positif gitu. Jadi gue nggak tahu emang ini benar-benar kayak cocok buat gue. Dia bilang nanti kita lihat aja. Tapi ternyata pas Kyle dieksekusi, Ternyata, Nangis dong. Enggak, ternyata yang dia udah kasih tahu kemungkinan kalau misalnya lo nggak, kan ada banyak kan jadi emosi, misalnya nangis atau ada geraknya yang lebih bergetar, Kalau teriak. Kalau dia juga bilang nanti merasa di tangan atau di leher semutan. oh, Dan itu benar. Jadi aku merasa kayak semutan kayak di ada tangan. alirannya. Iya, jadi strong banget kayak wow itu apa ya, kayak bener semutan. Dan itu juga mulai lebih ya tumbuh lagi sampai kayak ya apa ya, tangannya gerak naik, kayak ada energi yang benar masuk Jadi gitu. sebenarnya ini energinya itu terpusatnya di bagian mana? Apakah tulang belakang jadi, atau kemana? nah ini ada bukunya. Jadi aku mau sekalian klarifikasi di sini karena orang banyak yang mengira ini ada ilmu atau sihir yang tidak baik, tapi ini sebenarnya adalah science ya. Jadi ada ilmu tulangnya, di sini ada minor spine, the major spine. Jadi titik yang saya pegang itu adalah ilmu tulang semuanya. Dari situ baru dialirkan energi dari Reiki, energi tenaga dalam gitu. Jadi sebenarnya tulang? ilmu, iya ilmu tulang. Kalau tuh temen aku tulang-tulang lunak gitu, bisa. Ya bisa. Karena biasanya lebih ada trauma. Mungkin akan lebih lincah kali ya ketika dimasukin tenaga dalam. Dan aku perlu garis bawah di sini, walaupun nggak bergerak sama sekali, bukan berarti ini nggak bekerja. Tetap akan bekerja, walaupun orangnya diam aja. Sekali treatment berapa jam? 45 menit sampai 60 menit, tergantung keadaan dari pasiennya. Tapi enak pas lagi relax gitu ya, bener-bener memang relax, Itu menyawanya kuat. sebagai orang open minded, aku merasa mungkin ini nggak ada apa-apa nanti yang Ya. pertama kan, tapi sampai akhirnya aku bener nangis. Jadi kayak pengen, I need it again gitu. Enggak ada sesuatu kayak masuk emosinya yang aku ada feeling yang bersyukur sampai kayak aku senyum, happy dan merasa syukurnya sampai nangis nggak tahu kenapa. Dan aku seorang nggak nangis, jadi kayak Kamu langsung. bukan tipe orang yang cengeng ya? Iya. Oke, baik. Setelah ini kita akan melakukan signal energetik ya. Tapi kira-kira bagaimana Kak dan siapa ya nanti ya? Sesaat lagi, tapi berani obrolan lagi.